Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Nah, di dalam materi ini itu terdapat konsep dan pengertian dari strategi pembelajaran kurikulum 2013 dan macam-macam strategi pembelajaran kurikulum 2013. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya di sini dalam dunia pendidikan, strategi itu diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan menurut Kem itu menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan atau yang dikerjakan guru dan siswanya agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatannya itu berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya itu konsep dan pengertian strategi pembelajaran kurikulum 2013. Nah, konsep dan strategi pembelajaran ini merupakan salah satu elemen perubahan dalam kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum itu mengutarakan secara jelas konsep dan strategi pembelajaran sebagai implementasi kurikulum 2013. Nah, berikut itu disampaikan isi konsep dan strategi pembelajaran tersebut yang juga menjadi dasar strategi dan model secara umum. Secara prinsip, kegiatan pembelajaran ini merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama itu semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya itu untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran ini diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam strategi pembelajaran kurikulum 2013. Nah, bila dilihat dari penyajiannya, strategi pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Nah, strategi pembelajaran ini itu sifatnya konseptual. Strategi atau model pembelajaran ini itu bisa diimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata. Nah, metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran yaitu ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, pengalaman lapangan, mind mapping, drama, dan lain-lain. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama yaitu Project Basic Learning, yang kedua Inquiry Learning, yang ketiga yaitu Discovery Learning, yang keempat Scientific Approach, yang kelima yaitu Keterampilan Abad ke-21. Strategi Project Based Learning ini atau PBL atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis project. Nah, pembelajaran berbasis project ini itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan berikut langkah-langkah pembuatan project based learning. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Yang kedua, merencanakan proyek atau project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang keenam yaitu evaluasi.
Strategi Project Based Learning ini atau PBL atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis project. Nah, pembelajaran berbasis project ini itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Nah, peserta didik itu melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan berikut langkah-langkah pembuatan project based learning. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Yang kedua, merencanakan proyek atau project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi jalannya proyek. Yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Selanjutnya, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran inquiry ini merupakan bentuk dari pendekatan yang berorientasi pada siswa. Nah, strategi pembelajaran ini itu yang banyak dianjurkan, oleh karena itu, strategi ini memiliki banyak keunggulan, yakni yang pertama yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran itu melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua yaitu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang terakhir yaitu keuntungan lainnya, strategi pembelajaran ini itu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, strategi discovery learning atau DL atau penemuan pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran ini itu adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak itu memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Jadi, dalam pembelajaran ini, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa itu dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Nah, jadi dalam menemukan konsep, siswa ini melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Selanjutnya, strategi scientific approach atau bisa disebut dengan pendekatan saintifik. Jadi, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diarahkan agar peserta didik ini mampu merumuskan masalah atau dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Nah, proses pembelajaran ini diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Analitis ini maksudnya peserta didik ini diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis. Nah, mekanistis ini maksudnya itu rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Dan yang terakhir yaitu strategi keterampilan abad 21. Paradigma pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada kemampuan siswanya untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, pencapaian keterampilan tersebut itu dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan sisi penguasaan materi dan keterampilan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.